kita mulai saja. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada mereka-mereka yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini dari para pengurus PIPMI ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kita mulai acara ini pada hari ini dengan sedikit ulasan dari saya. Saya akan share screen nanti. Yang selanjutnya, karena saya lihat pertanyaannya banyak, itu saya langsung aja nanti akan setelah memberikan sedikit ulasan, share screen saya alihkan kepada Pak Angel. Baik, kita mulai acara pada hari ini. Perlu diketahui bahwa saya lihat di sini ada anggota-anggota yang non-Jiklab PIPMI yang kita undang ke dalam pertemuan ini untuk bisa mengetahui apa saja yang kita lakukan di para member Gold PIPMI ya. Jadi pada pertemuan ini saya undang juga beberapa anggota free member dari PIPMI maupun dari beberapa Jiklab investor ya. Baik, kita mulai acara ini dengan sedikit saya memberikan ulasan pasar tentang IHSG. Bentar nih. Saya belum, saya belum siap ini. Baik, saya mulai presentasi saya dengan ulasan IHSG pada minggu lalu ya, di Hari Raya Idul Fitri dan sebelumnya. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu sebelum Hari Raya itu, saya kira 1 hari sebelum Hari Raya, kita lihat di sini Dow Jones turun tajam pada pas Hari Raya Idul Fitri ya, atau 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri kalau tidak salah, ini tanggal 11 ya, tanggal 11 bulan 5 ya, tanggal 12 bulan 5 Dow turun tajam. Tapi alhamdulillah nampaknya IHSG terbantu oleh adanya, terselamatkan oleh adanya Hari Raya Idul Fitri. Sehingga kita tidak lihat penurunan karena memang pasar ditutup pada Hari Raya mulai tanggal 12 sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari Jumat yang lalu. Andaikan saja pada tanggal Idul Fitri ini merupakan hari bursa dari Bursa Efek Indonesia, saya sudah dapat memastikan bahwa seperti halnya bursa-bursa lain di regional atau di global, Bursa Efek Indonesia pun akan terbawa arus oleh Dow Jones yang turun sangat tajam sekali, lebih dari 2%, sehingga mungkin penurunan itu akan lebih tajam dari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tapi alhamdulillah adanya Hari Raya Idul Fitri, maka penurunan yang kemungkinan terjadi di IHSG itu tidak terjadi karena terselamatkan oleh adanya Hari Raya. Jadi tidak ada perdagangan pada hari ini.
Dan setelah itu kita melihat justru Dow Jones itu rebound. Kita lihat di sini Dow Jones rebound tanggal 13 dan tanggal 14 dia rebound. Nah, mudah-mudahan untuk hari besok rebound inilah yang diikuti oleh IHSG. Jadi bukan penurunan yang pada tanggal 12 maupun 13 ya, 11 maupun 12, akan tetapi kenaikan yang terjadi pada tanggal 13 maupun 14 Mei yang lalu ya. Jadi kita harapkan justru pengaruh Dow Jones jatuh karena isu inflasi ya di Amerika itu dapat dinetralisir dengan reboundnya Dow Jones pada hari Kamis dan Jumat, di mana kita lihat di sini candlenya rebound dan malah sudah melampaui angka pembukaan candle merah ini, sehingga reboundnya ini dapat dikatakan valid. Kita harapkan ini, meskipun kita melihat misalnya IHSG sebelum hari raya dalam keadaan sangat bearish, kita harapkan besok pengaruh Dow Jones dapat memberikan situasi kondusif bagi IHSG. Selanjutnya mari kita lihat IHSG sebentar dulu ya. Kita lihat IHSG. Sudah, oh belum nampak ya. Sebentar saya new share dulu. Sudah kelihatan yang ini IHSG? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Jadi kita lihat di sini bahwa IHSG pada tanggal 11 ya, pada tanggal 11 itu sangat bearish ya. Turun. Andaikan saja pada tanggal 12 IHSG itu buka atau tanggal 13 IHSG itu buka, maka dipastikan kalau menurut saya mengikuti suasana global maupun regional pada hari-hari tersebut di mana mereka mengikuti IHSG, mengikuti Dow Jones yang jatuh karena isu inflasi di Amerika. Alhamdulillah justru IHSG terselamatkan karena pada hari tanggal 12, satu hari sebelum hari raya dan sampai dengan hari Jumat, perdagangan di Bursa Efek Indonesia dapat ditutup ya, sehingga tidak berpengaruh terhadap IHSG, penurunan Dow Jones itu pada hari-hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi IHSG tetap pada keadaan seperti halnya penutupan pada hari Selasa. Kalau melihat gambaran ini, seperti saya katakan tadi, dengan reboundnya Dow Jones pada hari Kamis dan Jumat, maka diharapkan ini juga akan memberikan pengaruh kepada IHSG, sehingga meskipun keadaannya dalam jangka pendek situasinya sangat bearish, kemungkinan sedikit rebound akan ada. Tetapi tentunya rebound tersebut sangat jauh untuk dia keluar dari area bearish. Karena kita melihat di sini bahwa IHSG masih jauh di bawah awan kumuh. Ya. Demikian ulasan saya mengenai IHSG untuk hari besok. Jadi kesimpulannya adalah IHSG pada hari raya terselamatkan dari kejatuhan ya, yang disebabkan oleh kejatuhan Dow Jones hari sebelumnya yang ditimpa isu inflasi di Amerika. Lalu kesimpulan berikutnya adalah hari Kamis dan Jumat, Dow Jones dan bursa-bursa lainnya di dunia melakukan rebound, dan ini kita harapkan memberikan situasi yang kondusif bagi IHSG besok ya. Bagi peserta-peserta yang dari non-PIPMI Gold member,
perlu saya sampaikan bahwa setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu jam 4 kita memberikan ulasan pasar semacam ini dan rekomendasi yang diberikan oleh Angelo melalui aplikasinya, ya, trading application-nya yang dinamakan dengan AMTA. Nanti saudara-saudara akan lihat. Nah, kita memberikan kesempatan kepada anggota-anggota Gold Chip Club IPMI untuk dapat menanyakan saham-sahamnya. Jadi khusus untuk pertemuan hari ini, maka saham-saham yang akan dijawab adalah saham-saham yang telah ditanyakan oleh para anggota Gold member melalui WhatsApp group yang disampaikan pada hari ini. Jadi mungkin para non-member di Gold belum bisa menanyakan dulu. Hanya nanti perlu saya sampaikan bahwa Anda bisa mendapatkan kesempatan yang sama jika Anda dapat ikut sebagai anggota Gold IPMI, ya. Selanjutnya waktu saya persilakan kepada Pak Angelo untuk menyampaikan juga tentang ulasan IHSG-nya dan oleh para anggota di klub, oleh para Gold member IPMI. Saya harapkan Pak Angelo menjawab karena telah disampaikan semua jawaban pertanyaan di WhatsApp. Sehingga waktu pun saya kira Pak Angelo menyiapkannya tidak bisa tepat. Banyak sekali sahamnya itu sedang ditanyakan dari 50 saham. Dan ini juga mungkin dapat merupakan satu masukan bagi dapat juga mengikuti ulasan sahamnya pada hari ini. Pada Pak Angelo, waktu saya persilakan. Siap ya, terima kasih untuk waktunya. Saya langsung share saja. Mungkin kita akan bahas dulu untuk IHSG, kelihatannya sih sama ya dengan yang sudah sampaikan. Kita melihat di sini masih ada dari tampilan dekat kira-kira 30-40 hari ya. Masih berat karena selling pressure masih dekat, masih dominan. Kita buka lagi kira-kira 60 hari masih juga selling pressure yang dominan. Dan ngomong-ngomong ya, ini suara bersih kedengeran nggak ya? Kedengeran sekali. Kalau udah pakai noise suppression. Ya. Kenapa nggak pakai laptop ya? Laptopnya ini yang saya pakai nggak bisa pakai BlueStack. Jadi saya remote komputer saya yang sentuh untuk buka BlueStack-nya ya. Jadi saya ngomong ini pakai handphone. Iya. Bersih banget ya, sorry ya. Oke, jadi saat ini masih saya kecil. Kedengaran jadi suaranya tertutup oleh suara ribut, Pak. Iya, sebentar coba. Bisa nggak sih noise suppression? Iya, nggak ada yang sayang di handphone nggak ada. Kalau di laptop kan atau di komputer ada penekan suara ribut ya. Di handphone nggak ada. Oke. Jadi untuk IHSG masih belum bagus, kita masih tunggu. Kalau kita lihat kemungkinan besar kalau indeks turun ke sini ke area 5.800. Nah, di situ baru mungkin akan bisa lebih aman bagi kita untuk masuk ya, kecuali kalau ada demand power yang baru. Tapi kelihatannya sih nggak ada tanda-tanda ya, volumenya kecil sehingga kalau ada demand power pun tidak akan sebesar selling pressure yang sudah sedang dominan di market. Kita butuh ada demand power yang cukup signifikan ya, seperti di sini atau paling tidak yang sebesar selling pressure di sini. Maka sekarang kita masih tetap selektif, kita masih tunggu saham-saham mana saja demand power yang
yang cukup besar, yang kemungkinan besar akan muncul di area demand power. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke AMTA Stock Pick. AMTA Stock Pick saham-saham mana saja yang konfirmasi big trend-nya itu buy and hold, tetapi masih bisa berlanjut untuk naik. Dan ketemu hanya ada 5. Kita short berdasarkan trading range terbesar ya, ISSP di sini ada muncul. Nah, ISSP ini cukup menarik ya, karena big trend-nya balik badan. Biasa kalau balik badan gini kenaikannya akan signifikan, dan ternyata bentuknya cukup signifikan. Tinggal kita cek apakah masih akan berlanjut atau enggak. Oh, rupanya kelihatan kemungkinan besar sudah selesai itu penaikannya, karena sudah cukup tinggi. Langsung di atas itu muncul selling pressure yang gede ya. Jadi kita sebaiknya jangan dulu ikutin SP karena sudah selesai. Kalau 288 plus 1% ditembus ke atas, baru itu konfirmasi ada balik badan dari big trend-nya di intraday, sehingga kita baru bisa ikutan lagi ya. Jadi SP jangan dulu sampai 288 plus 1% ditembus ke atas. Itu high yang hari terakhir ya, hari terakhir tanggal 12. Berikutnya BHAT. Nah, ini ada 2 kelompok big player, confirm buy and hold, dan kelihatannya cukup bagus karena demand power-nya besar. Nah, kita baru bisa ikutan. Nah, untuk kalau kita unzoom, kita baru bisa lihat nih, rupanya ada selling pressure yang lebih besar. Jadi kita bisa diingatkan untuk hati-hati bahwa demand power yang mendorong harga ke atas ini bisa tertahan oleh selling pressure yang besar. Dan harga sudah berada di area selling pressure. Jadi baiknya kita harus hati-hati. Kalau kita mau buy and hold jangka waktu lama, sebaiknya jangan. Untuk 5 hari pun sebenarnya ada riskan. Tadi coba kita cek di intraday apakah untuk jangka pendek masih bisa berlanjut. Dan ternyata benar ya, kekhawatiran kita ini ada selling pressure besar di atas. Jadi sebaiknya kita tunggu saja. Kalau mau lebih pasti, tunggu sampai 595 ditembus ke atas, baru kita bisa ikutan lagi. Karena itu berarti ada demand power yang baru yang bisa menekan demand power di sini, sehingga mudah-mudahan selling pressure-nya bisa menahan, demand power-nya bisa melawan selling pressure yang cukup besar ini. Oke, berikutnya Amor. Nah, ini 3 kelompok big player dengan demand power sebesar ini, sepertinya ini sudah oke banget. Oke banget nih, kita langsung ikutan. Tidak ada tanda-tanda jual di atas. Tidak ada tanda-tanda jual di atas, kita bisa langsung ikutan aja ke Amor. Trading range-nya cuman nggak terlalu besar ya, masih sekitar 7 sampai mungkin 8%. Oke, itu untuk Amor. BBCA. Nah, BBCA juga ada 3 kelompok big player, confirm buy and hold dengan demand power cukup besar, dan selling pressure yang besar ini masih jauh di atas ya. Jadi ini masih ada kesempatan bagus ya untuk ikutin nih. Kita mungkin bisa mulai hati-hati jualan dengan di sekitar 33.900 ya, atau 34.000 ya. 34.000. Hanya loh. Ya, yang mungkin mic-nya dideketin ke mulut aja supaya bisa. Iya, bisa. Suara masih mengganggu. Masih mengganggu ya. Atau tuh bahasa pakai masker, nah. Ini mulut. Gimana ya? Ya. Mudah-mudahan nggak kedengeran. Masih kedengeran ya? Sekarang hilang kelihatannya. Oh, bagus, mudah-mudahan hilang ya. Oke, jadi untuk BBCA ini oke nih, 3 kelompok filter beli dengan demand power sedemikian besar, dan selling pressure yang besar itu masih ada di sekitar 34.000 ya, berarti 34.000.
Ya, di 34.000 itu kira-kira target kita untuk mulai jualan. Oke, itu untuk BBCA. Berikutnya SAMF. SAMF nih, nah ini oke banget nih, semua kelompok kita beli. Ini katanya sahamnya baru bangkit ya dari kenonaktifannya di sekitar di bawah 400, lalu kelihatan banget ini declare sudah mulai memainkan saham ini, sehingga kita bisa langsung ikutannya. Ini belum ada tanda-tanda jualan di atas, belum ada tanda-tanda jualan, kita bisa ikutan untuk ini namanya hot bandar ya, hot big player. Oke, berikutnya udah, berarti kita langsung ke pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Oke, mulai dari Eyang. Eyang menanyakan Harum. Entah ini pancingan doang atau memang benar-benar mau nanyain. Oke. Nah, ini coba kita cek intraday ya, karena hari terakhir volumenya besar sekali. Kita ingin tahu apakah kenaikan akan berlanjut. Dan kelihatannya masih belum jelas. Kita bikin lagi lebih kecil dengan 1 menit. Nah, ini ada satu volume besar sekali di hari kita 6125. Kita khawatir ini jualan ya, jadi kita mungkin harus tunggu dulu. Memang demand power besar, tapi kalau yang terakhir ini ada selling pressure, maka harga bisa koreksi ya. Maka amannya adalah untuk Harum kita tunggu sampai harga menembus ke atas 6150, baru kita bisa ikutan lagi. Karena pada waktu harga naik di tanggal 11 itu dikiranya one day trading. Di one day trading, sehingga bisa jadi itu sudah selesai dulu. Mungkin dia akan koreksi. Kita tunggu sampai MMA naik lagi. MMA naik lagi di waktu ke depan. Boga berikutnya. Boga. Nah, ini sayang sekali ya, ada selling pressure besar sekali di sini. Demand power-nya takutnya ketahan sama selling pressure ini. Nah, tapi untuk jangka pendek kita masih bisa coba memanfaatkan, coba kita cek intraday-nya dulu untuk pastikan apakah besok lanjut atau dia turun dulu ya. Dan ternyata memang akan turun dulu ini karena selling pressure-nya besar nih, kita lihat di sekitar 1.400. Jadi bagusnya kita tunggu sampai koreksi, atau kalau misalnya kita mau lihat dia memang lanjut naik lagi, dia harus tembus 14.10 dulu. Nah, itu baru akan lebih aman kalau kita ikutan. 14.10 plus 1%, itu berarti ada demand power baru yang cukup besar, yang bisa jadi nanti selling pressure-nya kalah kuat. Maka kita tunggu aja dulu sampai 14.10 plus 1% tembus ke atas. Oke, berikutnya Pak Siltrisno Agro. Nah ini selling pressure-nya masih gede banget. Belum ada tanda-tanda demand power baru yang bagus, jadi kita mau ikutan dulu. Berikutnya BRIS, waduh ini juga baru jualan, kayaknya ada 3 kelompok dengan selling pressure sebesar itu, baiknya jangan dulu ya, jangan dulu, masih belum bagus. Dari Pak Natalis, MLPL. Nah ini dia memang sudah expire, jadi yang kita tunggu adalah kalau nanti MMA-nya naik lagi. Karena demand power-nya masih besar, belum ada tanda-tanda jualan di atas, tetapi belum ada tanda-tanda harga masih mau ditarik ke atas lagi. Jadi kalau untuk jangka pendek, sebaiknya kita tunggu bottom fishing seperti ini, untuk trading 2 hari, atau kita tunggu sampai MMA naik lagi ya. Kita nggak tahu ada resisten bandar baru di mana, kita tunggu saja sampai MMA naik, baru kita bisa tahu. Ini layak ditunggu ya, karena 21% sahamnya, trading range-nya. Yang jangka panjang ya sebaiknya default aja, yang jangka panjang itu sampai MMA turun baru bisa jual. Berikutnya Antam. Nah ini demand power cukup besar. Oh ternyata selling pressure masih lebih besar sekali kalau kita ansut.
Jadi ya hati-hati. Nah, kalau kita mau ikutannya karena ada 24 prepaid beli, hati-hati di resisten 2720 itu pasti akan ada dorongan ke bawah, kita bisa tutup posisi di situ ya untuk amannya. Jadi silakan Antam hati-hati dengan 2720. Berikutnya kota. Kota ini sayang sekali ya, nggak bagus banget ini, selling pressure-nya banyak banget. Jangan dulu ya, ini masih sangat tidak bagus. Berikutnya dari Pak Sugiarto, Harum sudah BBKP sekarang. Nah, BBKP jelas selling pressure besar ya. Jadi walaupun ada demand power, harga rebound, tapi itu hanya technical rebound ya kalau kita lihat ya. Setelah naik, ini mungkin 5 hari turun. Kemudian ini juga mungkin ada sedikit technical rebound, tapi ya kecil ya demand power, maka dia langsung turun. Jadi kalau untuk hit and run, beli hari ini, jual hari ini, itu masih bisa ya. Pada waktu MM-nya naik. Seperti di sini kan sebenarnya MM-nya naik, tapi terus spread lagi. Di sini juga sebenarnya spread lagi. Maka untuk hit and run boleh, tapi untuk buy and hold jangan sama sekali. Ini masih downtrend, selling pressure-nya masih gede. Asri. Asri juga selling pressure masih nggak bagus. Kita jangan dulu. Berikutnya dari Pak Arvin, Bang. Bang, nah ini selling pressure besar ya. Di bawah baru kuat, jadi mungkin biasanya kita harus tunggu sampai harga turun ke area demand power yang lebih kuat. Ini ada demand power, tapi demand powernya kurang besar. Kemungkinan akan tunggu turun sampai di sekitar di bawah 2400 ini baru akan ada demand power yang kuat sehingga reboundnya bisa signifikan. Jadi kita tunggu saja, jangan masuk dulu. Berikutnya Same. Oh ya, untuk bank, kita masih bisa ikutan lagi kalau dia tembus 3.500 plus 1% ya. Berarti ada tambahan demand power dan kemungkinan yang ini yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain di sekitarnya. Jadi boleh dipantau 3.500 plus 1% ditembus baru bisa ikutan lagi. Berikutnya Same. Same ada bottom fishing. Ini sudah expired big trend-nya, sudah lewat 5 hari. Jadi kita hanya memang tradingnya di bottom fishing dan memang muncul ya di tanggal 11. Maka bisa ikutan lalu jualnya hari Selasa. Jualnya hari Selasa. Kecuali kalau 580 plus 1% itu ke atas, baru bisa hold lebih lama. Dan ini sangat prospektif karena demand power-nya besar sekali nih. Belum ada tanda-tanda jualan besar di atas. Tradingnya juga 19%, jadi profit bisa besar dalam singkat. Silakan nih ikutan Same. Berikutnya MPPA. MPPA, oh ini sudah lama expired, jadi kita memang hanya trading di bottom fishing dan bottom fishing memang efektif ya. 1, 2, 3 di sini, jualnya di sini ya. Di yang hari kedua setelah bottom fishing itu pasti profit. Dengan tradingnya 19% pasti lumayan. Nah sekarang kita tunggu bottom fishing lagi atau tunggu penembusan 875 plus 1%, baru boleh ikutan. Silahkan dipantau. Oke. Dari Bu Erna. Bu Erna menanyakan Inco. Inco 34 declare baru beli ya, dan ini juga belum ada tanda-tanda jual di atas, jadi silahkan boleh ikutan langsung. Ini sudah 2 hari, berarti masih ada 3 hari lagi kesempatan ditarik ke atas atau yang ditarik lagi. Silahkan ikutan Inco. Berikutnya WSBP. WSBP baru jualannya sayang sekali. Ya masih gede selling pressure, jadi ini efeknya masih cukup lama. Ada demand power, tapi ini belum confirm kalau belum ada ini balik badannya. Atas ini masih jualan, jadi dekornya bermain. Maka kita tunggu sampai 200 ya, 200 plus 1% itu ke atas baru kita bisa ikutan. Silahkan dipantau nih WSG. Berikutnya PINS. PINS. Nah ini ada demand power besar, kemudian ada bottom fishing,
Nah, mungkin sudah jual ya di tanggal 11. Nah, sekarang kita lagi tunggu. Ini kan sudah 5 hari. Ya, sudah 5 hari. Kita lagi tunggu bottom fishing lagi. Atau tunggu MMA naik lagi. Baru kita bisa ikutan. Dan ini layak ditunggu karena prediksinya 20 ya, bisa. Kalau ini MMA naik lagi, resistance yang kuat itu masih cukup jauh ya, di sekitar 2.200 atau 2.150 ya. Lumayan nanti capital gitu. Silakan dipantau ya untuk tips. Berikutnya Adi. Adi, oh ini ada exit, tapi memang nggak turun. Nah, ini biasanya adalah signal beli untuk jangka waktu pendek ya, 5 hari. Beli, lalu lihat dalam 5 hari, kalau nggak balik ke uptrend, jual ya. Karena takutnya nanti lanjut ke bearish. Jadi kalau dalam 5 hari nggak balik ke uptrend, jual. Tapi kalau dia balik ke uptrend, ya kita hold aja. Silakan nih, ikutan pins, lalu lihat dalam waktu 5 hari. Oke, berikutnya. Sorry, ini Adi ya, bukan tim. Sorry, silakan ikutan Adi. Berikutnya dari Pak Deka, Zinc. Zinc belum ada konfirmasi buy and hold. Ya, sebentar ini. Untuk Zinc belum ada konfirmasi buy and hold, jadi kita tidak ikutan buy and hold, tapi kita ikutan dari bottom fishing. Dan tanggal 11 ada bottom fishing, berarti kita masih bisa ikutan. Lalu jualnya hari Selasa. Kecuali kalau 191% itu mus ke atas, baru kita bisa hold. Jangan dijual. Kelihatannya sih ini masih oke ya, karena demand powernya banyak banget. Paling kita khawatir ada penjualan itu di tanggal 6 Mei. Tapi belum konfirmasi juga, kita hanya hati-hati. Jadi tetap boleh ikutan dengan trading 2 hari ya, beli lalu jual hari Selasa ya. Dari bottom fishingnya 2 hari kan ya. Beli Senin, jual Selasa, kecuali kalau 191% itu mus ke atas, maka memang akan naik kalau kita hold. Berikutnya DMMX. DMMX ini 1, 2, 3, 4. Nah, hari Senin sudah hari terakhir, jadi Selasa sudah harus jualan ya, maka cocok buat yang bottom fishing tanggal 11 nih, jual hari Selasa juga. Kecuali kalau 750 plus 1% itu mus ke atas, baru boleh hold. Dan ini belum ada tanda-tanda jual di atas juga nih sepertinya. Jadi cakep banget nih kalau kita masih ikutan. Mumpung harga lagi dikasih murah. Silakan ikutan nih DMMX. Berikutnya BRNS. BRNS ini sudah expire ya. Ya sudah expire dan ada selling pressure cukup besar, jadi memang harga akan turun dulu. Tetapi kita masih tetap bisa memanfaatkan bottom fishing ya. Seperti di sini kita masih bisa profit lumayan karena tradingnya cukup besar. 10%. Lalu tanggal 11 ini ada bottom fishing, kita bisa ikutan lalu jual hari Selasa. Silakan diikuti nih BRMS. Kecuali 103 plus 1% itu mus ke atas, kita masih bisa hold ya kalau itu ditembus ke atas. Oke, berikutnya. Friend. Friend ini yang terakhir ada beli ya. Setiap kali ada exit ini nggak turun, ini sebenarnya signal beli. Nah, tanggal 7 Mei ini juga exit tapi ini nggak turun, berarti signal beli juga. Lalu di hold 5 hari ya. Ini baru jalan 2 hari. Jadi masih ada 3 hari lagi, silakan yang sudah beli di sini untuk di hold. Kalau dia balik ke atas saya jangan jual, tapi kalau sudah lewat 3 hari masih belum kemana-mana, kita jual saja ataupun yang bearish. Memang di sini ada selling pressure ya, tapi ada demand power juga yang cukup besar, jadi kita masih bisa mengharapkan demand power yang besar itu mendorong harga naik ke atas dan balik ke uptrend. Silakan nih yang sudah ikutan trend di hold 3 hari lagi, lalu kalau 84 plus 1% itu ke atas, kita bisa hold lebih lama lagi. Silakan nih
diikutin friend. Dari Bu Safitri Medco. Medco 24 refresh sudah beli ya. Masih ada 4 hari lagi kenaikan, kita masih sempat ikutan nih, silakan. Kalau 730 plus 1% itu ke atas itu lebih oke lagi. Kalau harga di bawah turun ya lebih oke lagi, karena memang lagi lebih murah berarti harga beli kita ya. Silakan ya yang mau ikutan untuk Medco sebelum ditarik atas. Berikutnya PTPT. PTPT jangan, ini besar gede dan bandarnya 200. Jangan dulu, kalau tuh ada memang naik di main kecil tuh, jadi mendingan jangan dulu. Berikutnya Tekim. Tekim, wah ini ada perang bandar ya, dibeli, selisihnya masih di bawah 5 hari, ada yang jual. Ini namanya perang bandar, baiknya kita dianjurkan jangan ikutan. Namanya begitu. Kalau tambah ikutan, agak spekulasi ya. Memang yang terakhir beli, tapi agak spekulasi. Kecuali kalau balik badan nih, semua yang jualan, nah itu akan menjadi oke banget. Dan itu akan terjadi kalau 11.250 ditembus ke atas, nah itu baru akan oke. Jadi silahkan kalau mau ikutan sekarang langsung spekulasi, tapi kalau mau confirm 11.250 plus 1% baru itu akan bagus banget untuk ikutan. Penaikan nanti masih akan ada ke 13.000, baru mesti hati-hati karena ada selling pressure di sana. Oke, berikutnya dari Pak Alex, Pegas ini ada demand power bagus, tapi untuk jangka pendek kita masih tunggu bottom fishing aja dulu ya, sudah PR soalnya. Tapi bagi yang jangka panjang ya di hold aja tunggu sampai 40. Ini target jual kita nanti kalau memang naik lagi itu di sekitar 14.60 ya, karena disitulah selling pressure yang kuat. Sementara demand kuatnya ini cukup besar untuk saat ini. Silakan ditunggu bottom fishing dari Pegas atau penembusan 12,51% dengan penjualan nanti di sekitar 14.60 ya. Berikutnya KSII. Oh, jangan yang ini 200. Nah, bahaya. Berikutnya dari Fadilah, BBRI. BBRI. Jangan juga ya, jualan. Ya, tetap bagus solusinya. Jangan ya, selling pressure gede banget. Kita skip aja BMRI. Ini juga baru jualan semua, pressure juga gede dulu. Berikutnya BBNI. BBNI. Ini juga jualan semua. Demetor ada tapi masih kalah dengan selling pressure-nya, jadi jangan dulu. BBC sudah tadi dari atas topik. Sekarang masuk ke Pak Ailani, menanyakan trend juga sudah. Nah, SSIA nih belum. SSIA. Baru satu kelompok declare beli. Dengan demand power nggak gede, jadi kalau mau memanfaatkan penaikan paling sampai di 468 ya, karena di situ ada selling pressure gede banget. Jadi ya ini juga sudah 1, 2, baru 2 hari, masih ada 3 hari. Kita kalau mau jutaan hati-hati tadi di 468 ya, ada selling pressure gede. Atau kalau mau tunggu 464 plus 1% untuk tembus ke atas lagi, itu baru akan lebih besar peluang naik lebih jauh. Silahkan nih kalau memang mau ikutan untuk SSIA, masih ada 3 hari lagi. Hati-hati tadi di level 468 ya, untuk mungkin jualan misalnya. MPMX. Termasuk saham sakti ini. Ini juga belum ada tanda-tanda jualannya, masih sempat dikasih murah, lalu ada satu kelompok declare, kalau pemain lagi silakan langsung ikutan nih.
Bagi yang belum, karena sebelum ditarik ke atas lagi, silakan NPNX. Berikutnya UNVR. Ini juga jangan ya. Ini dari dulu nggak pernah direkomendasikan bagus oleh Antak, bahkan waktu dia rebound ya. Karena ini reboundnya jebakan Batman, dia cuma one day trading lalu langsung bearish. Jadi kalau memang mau ikutan pada waktu itu ya one day trading. Sampai sekarang belum ada rekomendasi bagus. Kita masih menunggu kalau mau ditunggu 5875 plus 1% itu ke atas baru bisa ikutan. Oke, berikutnya dari Pak Pitoya BABP. Ini juga belum ya. Ini di sini dia one day trading, di sini one day trading 100%. Jadi kita hanya tunggu aja 97 plus 1% itu ke atas baru boleh ikutan. Dan hati-hati ya kalau bandarnya one day trading, kita harus ikutan one day trading supaya nggak kena nyangkut seperti ini. Silakan dipantau nih BABP. Berikutnya BSKW. BKSW. BKSW kali ya, BKSW kan. Typo. BKSW juga bagus ya, selling price-nya gitu banget. Jadi guys, mengerikan banget auto reject-nya ya. Oke. BKSW, habis itu Chan. Ini juga belum ya, declare-nya masih jualan. Jangan dulu, resisten juga masih jauh ya. Oke, berikutnya Paul. Paul juga masih jualan declare-nya ya. Sempat beli langsung dilawan sama declare yang lain ya. Ini beli, ini langsung besoknya jualan. Jadi perang panas dan harga turun terus. Baliknya jangan dulu, kita tunggu sampai 2640 ditembus ke atas plus 1% baru kita boleh ikutan. Silakan ditunggu. Mudah-mudahan nggak dilawan lagi sama penjual bandar lain. Silakan dipantau Paul ya. Trading days-nya cakep banget sih, 50%, jadi sangat layak untuk ditunggu. Bull berikutnya. Wih, jualan langsung hancur ke bawah. Jadi itu pas di hari di expire langsung jualan ya. Jadi sekarang belum saatnya ya. Masih dominan selling pressure. Oke, berikutnya dari Pak Nasrul, FPNI. Lotte cuman sering one day trading nih, big pair-nya satu one day trading setelah itu dia koreksi, lalu kita hanya bertrading di bottom fishing. Maka sekarang kita masih tunggu bottom fishing atau penembusan 260 plus 1% baru bisa ikutannya. Layak ditunggu nih karena 22% trading saya. Tapi ya harus hati-hati ya, naiknya bisa nggak jauh-jauh karena selling price-nya gede di dekat-dekat situ. Jadi silakan nih kalau mau ikutan FPNI jangan jauh-jauh, jangan lama-lama, hanya kalau 260 plus 1% itu terus ke atas. Oke, berikutnya DNAR. Jangan yang masih jualan nih declare-nya, jadi kita belum ikutan. Berikutnya BGTG. Ini juga jangan ya, masih gede selling pressure. Berikutnya Bu Rokiati PTBA. PTBA. Ini mirip banget ya PTBA. Jadi jangan dulu ya, ini mirip banget PTBA. Jualan terus declare-nya. Berikutnya ITMG. Nah ini satu kelompok declare beli, demand power lumayan, tapi kita mau lihat yang terakhir ini demand power atau selling pressure, dia masih lanjut atau sudah jualan. Coba kita cek.
Agak lambat. Ya, ternyata belum jelas. Kita buka 1 menit, belum kelihatan jelas tapi oh ternyata benar ya sudah jualan di atas. Jadi gede banget lagi jualannya. Jadi untuk ITMG dia sudah naik ya setelah 2 hari sebelumnya ada memang naik, tapi di hari terakhir kelihatan ini memang adalah jualan, maka kita nggak ikut dulu. Tunggu sampai 13.075 ditembus ke atas plus 1% baru kita bisa ikut. Hati-hati ya. Kalau dengan intraday kita bisa lihat bahwa ini sudah selesai. Oke, berikutnya Adro. Oh jangan. Dimenpar juga nggak gede, masih gede selling ya masih kecil juga Dimenpar. Jangan dulu ya. Yang berikutnya dari Bu Erni WNUU. Oh, sangat muda, tapi Bitcoin-nya langsung jualan ya. Ini IPO gini nggak enak banget ya. Naik cuma sehari terus langsung beres. Oke, berikutnya BWPT. BWPT one day trading ya waktu tanggal 10, jadi sudah selesai dia. Sekarang kita masih tunggu 125 plus 1%, ditembus ke atas baru kita bisa ikutan lagi. Hati-hati ya, selling pressure-nya gede di dekat atas itu, jadi mungkin capital gain-nya nggak gede-gede banget. Jadi masih belum terlalu direkomendasikan. Oke, berikutnya dari Pak Gunawan, LPPF. Ini juga jangan dulu ya, selling pressure-nya gede banget. Berikutnya BWPT. Belum ya, BWPT. BWPT juga belum ya, ini ada one day trading, nah setelah itu dia turun, jadi jangan dulu. Dari Pak Gunawan, LPPF sudah RALS sekarang. RALS, jangan juga ya. Oh, masih banyak saham yang jelek ya. JAST. Ini juga belum ya. Investasi masih gede. Berikutnya dari Pak Arifin, GGRN. GGRN, oh ini juga masih turun ya, jangan dulu. Berikutnya INKP. INKP juga one day trading ya di sini, sama di sini 2 hari ini. Sekarang kita masih tunggu 10.250 plus 1% itu terus ke atas, itu baru akan oke banget karena berarti ada demand power yang lebih sering pressure-nya. Jadi silakan dipantau nih di NKP 10.250 plus 1%, trading ini 17% yang lumayan nih capital gain-nya nanti. Silakan dipantau nih di NKP. BBTN. Jangan dulu ya. Memang kita masih tunggu 16,51%, tapi itu demand power-nya kecil. Jadi nanti juga kelihatan akan berat. Jadi jangan dulu. Telkom. Telkom juga masih jual. Soci juga belum ya. Kita masih tunggu penembusan persisnya 228 aja. 228 plus 1% itu baru akan oke Pak. Coba kita cek intraday-nya apakah dia memang jualan di sekitar 228. Iya. Coba ya. Ada indikasi sih ke sana. Ini selling pressure-nya betul ya di sekitar 228 tuh gede banget jualan, jadi dulu itu harus tembus dulu baru itu berarti ada akumulasi perlawanan demand power bisa oke. Jadi jangan dulu ya.
228 plus 1% tunggu ke atas 2%. So, bank. Udah, PSAB nih belum. PSAB baru jualan. Asa ini sudah expired, tapi jadi kita hanya main di button fishing. Dan button fishingnya profitable ya, yang button fishing di sini jualnya 2 hari kemudian. Dia masih bisa profit. Nah, sekarang kita tunggu 2130 plus 1% baru bisa ikutannya, atau tunggu button fishing lagi. Karena tradingnya 23% ya, profitnya bisa cukup lumayan. Oke, berikutnya dari Pak Heri, ISSP. ISSP. Oh ini yang tadi ya, balik badan. Iya betul, itu yang balik badan. Balik badan. Coba kita tes habis. Ya, ada selling price tapi dia sudah turunnya karena di awal mulai dari bawah lalu nanti naikkan. Dan kelihatannya sih cukup oke nih, dia signifikan. Memang ada risiko masih koreksi lagi, tapi masih ada besaran demand power, jadi kita bisa tunggu aja sampai ada bottom fishing baru kita bisa ikutan lagi. Kalau takut ketinggalan barang ya ambil setengah dulu, nanti waktu dia turun ambil lagi. Oke, berikutnya P1. P1, nah ini waktu exit, nah ada nama turun kan, nah itu signal beli sebetulnya. Dan sekarang langsung dibawa lagi ke uptrend dengan memang naik, berarti yang beli di sini hold ya. Hold, silakan. Yang belum ikutan masih bisa ikutan, harga belum benar-benar lanjut uptrend, demand power gede kayak gini sih oke banget. Selling pressure yang gede juga masih ada nanti di sekitar 550, ya masih lumayan lah capital gain-nya. Silakan ikutannya untuk P1. Berikutnya SSMS. Oh, ini kurang benar ya. Kalau kayak gini nggak direkomendasikan. Habis beli, yang lain jualan. Jadi jangan dulu. SMRA. Belum ya. SMRA. Ini juga jualan ya. Ini one day trading nih. Jadi harusnya sudah selesai jualannya. Kalau memang sudah ikutan entry-nya ya. Karena udah flat lagi kan kemarin. Jadi harusnya sudah jualan dan ternyata benar. Besoknya benar jualan. Jadi sekarang jangan dulu untuk SMRA. UNTR. Ya, jualan juga ya, jadi jangan dulu sih. Ini gede banget. Demand power-nya kecil ya, jadi jangan. BBYB. Iya, ini masih belum. Kalau kita menunggu penembusan 41%, demand power-nya nggak gede ya. Jadi, oke, yang udah habis ya, cuman sampai nomor 20 ya. Halo yang. Ya, sampai nomor 20. Oh ya, udah habis ya. Udah habis. Pas jam 5 juga. Sorry ya yang berisik, ini ruangannya belum dibikin soundproof. Masih pindahan. Ya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, saya kira sesuai dengan keadaan IHSG, nampaknya miskin sekali kita terhadap sinyal-sinyal beli ya. Ini tidak bisa dipungkiri karena IHSG pun dalam keadaan bearish. Jadi dalam keadaan IHSG bearish sebaiknya Anda melakukan trading secara hati-hati. Maka dengan demikian kita akhiri pertemuan hari ini. Have a nice and happy trading tomorrow. Jangan lupa pasang selalu sabuk pengaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ratman, Pak Angelo. Selamat sore. Sama-sama Pak. Terima kasih ya, terima kasih Pak Angelo. Sama-sama. Terima kasih yang Angelo. Sama-sama Pak. Atau. Bentar.
Thank you, Eyang. Selamat sore, Pak Angelo. Sama-sama, Pak Elani. Terima kasih, Eyang. Terima kasih, Pak Angelo. Ya, Bu Eli.